Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rizkulon, NIM 41424010013 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis dataset detailed EV charging station menggunakan algoritma Cummins clustering. Yang pertama, tujuan. Yang satu, menjelaskan penerapan algoritma Cummins clustering dalam menganalisis data stasiun pengisian kendaraan listrik. Kedua, mengelompokkan stasiun pengisian daya berdasarkan karakteristik tertentu seperti lokasi, kapasitas, intensitas penggunaan, dan tahun pemasangan. Yang ketiga, mengidentifikasi pola distribusi dan kebutuhan infrastruktur EV dengan pendekatan unsupervised learning. Keempat, menunjukkan bagaimana visualisasi data dan klasterisasi dapat digunakan untuk mendukung perencanaan pengembangan infrastruktur EV yang efisien dan berkelanjutan. Yang terakhir, memberikan rekomendasi berbasis data yang bermanfaat bagi pihak terkait, pemerintah penyedia layanan, investor, dalam menentukan lokasi dan strategi pengembangan stasiun pengisian daya EV di masa depan. Yang pertama, library Jupyter Notebook. Jupyter Notebook adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menulis dan menjalankan kode secara interaktif, terutama dalam bahasa Python. Aplikasi ini memungkinkan penggunaan untuk menggabungkan kode program, teks, penjelasan, grafik, dan hasil analisis dalam satu dokumen. Jupyter sering digunakan dalam analisis data dan machine learning karena mendukung berbagai library seperti Pandas, NumPy, Scikit-learn, dan Matplotlib. Keunggulannya terletak pada kemudahan menampilkan hasil secara langsung dan fleksibilitas dalam eksplorasi data serta dokumentasi. Yang kedua, library NumPy. NumPy atau Numerical Python adalah library Python yang digunakan untuk mengolah data numerik dan array, terutama dalam bentuk vektor dan matriks. Library ini menyediakan berbagai fungsi matematika seperti penjumlahan, perkalian, statistik, trigonometri, dan aljabar linear. NumPy sangat efisien dalam memproses data berukuran besar dan menjadi fondasi bagi banyak library lain seperti Pandas, Scikit-learn, dan Matplotlib. Karena kemampuannya yang cepat dan fleksibel, NumPy menjadi salah satu library utama dalam analisis data dan machine learning. Ketiga, library Pandas. Pandas adalah library Python yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data dalam bentuk tabel secara efisien. Dengan Pandas kita bisa yang pertama membaca dan menulis data dari berbagai format seperti CSV, Excel, SQL, dan lain-lain. Selanjutnya, melakukan filtering, pengelompokan, penggabungan, dan perhitungan statistik. Ketiga, membersihkan dan menyiapkan data untuk analisis atau machine learning. Pandas sangat penting dalam proses data processing karena mudah digunakan dan mampu menangani data dalam jumlah besar dengan struktur yang rapi dan fleksibel. Ketiga, library Scikit-learn. Scikit-learn adalah library Python yang digunakan untuk membangun dan menjalankan algoritma machine learning seperti klasifikasi, regresi, dan klasterisasi. Library ini menyediakan berbagai fungsi untuk pelatih model, pengujian, evaluasi kinerja, serta pemrosesan data seperti normalisasi dan pembagian data latih uji. Dalam proyek ini, Scikit-learn digunakan untuk menerapkan algoritma Cummins clustering dalam mengelompokkan data stasiun pengisian kendaraan listrik. Library ini sangat populer karena mudah digunakan, cepat, dan terintegrasi dengan library lain seperti Pandas dan NumPy. Yang keempat, library Matplotlib. Matplotlib adalah library Python yang digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik garis, batang, histogram, scatterplot, dan banyak lagi.
Dalam analisis data, Matplotlib membantu menyajikan hasil secara visual sehingga lebih mudah dipahami. Library ini dikombinasikan dengan Pandas dan AMPI serta sering digunakan untuk menampilkan hasil klasterisasi seperti grafik 2D dan 3D pada algoritma K-means. Matplotlib sangat penting dalam proses eksplorisasi dan presentasi data karena fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan visualisasi. Yang kelima, library Seaborn. Seaborn adalah library visualisasi data berbasis Python yang dibangun di atas Matplotlib. Namun, dengan tampilan grafik yang lebih menarik dan gaya visual yang otomatis lebih rapi dan informatif, Seaborn memudahkan pembuatan grafik statistik seperti heat map, box plot, bar plot, dan scatter plot dengan sedikit kode. Library ini sangat berguna untuk menjelajahi hubungan antar variabel, membuat grafik klasterisasi, serta menampilkan korelasi antar data numerik. Karena tampilannya yang profesional dan kemudahan penggunaannya, Seaborn sering digunakan dalam analisis data dan machine learning. Yang keenam, dataset. Dataset saya namanya Detailed EV Charging Station. Berisi data mengenai stasiun pengisi daya kendaraan listrik dari berbagai lokasi di dunia. Setiap baris mewakili satu stasiun dengan sejumlah informasi penting yang dapat digunakan untuk analisis dan pengelompokan. Berbasis kolom utama dalam dataset ini meliputi yang pertama stasiun ID. Ya, stasiun ID ini adalah identitas unik tiap stasiun. Kedua, address. Address itu lokasi lengkap stasiun pengisian. Ketiga, charge type atau charger type. Ya, itu adalah jenis charger. Misalnya AC level 1, AC level 2, dan DC fast charger. Selanjutnya, cost. Cost adalah biaya pengisian per kWh. Selanjutnya, availability adalah jam operasional stasiun. Selanjutnya, DTC itu adalah jarak atau skor terkait lokasi, misalnya di station to center. Selanjutnya, US, usage score. Itu adalah skor penggunaannya berdasarkan frekuensi atau tingkat kepadatan. Selanjutnya, SO, atau service operator. Itu adalah nama penyediaan layanan charger. Selanjutnya CC adalah charging capacity, adalah kapasitas pengisian dalam satuan tertentu, misalnya KW. Selanjutnya IE, installation year, itu adalah tahun pemasangan stasiun. Dan PA adalah ketersediaan tempat parkir. Selanjutnya database dan table. Di sini saya create database-nya namanya TB2PK2 dan create table-nya saya menggunakan nama SPBU. Terus station ID saya menggunakan teks, address menggunakan teks, site type menggunakan teks, cost menggunakan double, dan availability menggunakan teks, DTC menggunakan double, US menggunakan begin, SO menggunakan teks, CC menggunakan begin, dan IE menggunakan begin, PA menggunakan begin. Selanjutnya, yang ke-8, masukkan data dari file CSV ke dalam database MSQL. Kode ini digunakan untuk membaca data CSV stasiun pengisian kendaraan listrik, lalu mengirimkan ke dalam tabel MSQL menggunakan koneksi escalation. Ini filenya dan CSV-nya, dan database ini dia TB2PK2, dan tabelnya namanya SPBU, CSV-nya, dan hasilnya berhasil. Ini simulasinya ya. Oh, ini DB. Saya sudah menyalakan XAMPP. Gak lama ya.
Ya, belum ya. Oh, ternyata belum belum nyala. Mohon maaf. Mohon maaf, Pak. Oke. Nah, hasilnya data berhasil diinsert ke database MySQL. Selanjutnya, import library yang akan digunakan seperti Pandas, NumPy, dan Matplotlib, dan Seaborn, dan Scala Chemie. Ini simulasinya. Ya, berhasil. Dan DF-nya from SPBU, dev head, dan hasil outputnya seperti ini. Bisa dilihat sama dan berhasil. Selanjutnya analisis selanjutnya analisis dan visualisasi data kode dan output. Mohon maaf, Pak. Dan selanjutnya saya cek tipe data, mengecek tipe data kode dan outputnya. Dan tipenya adalah objek. Dan selanjutnya saya membuat grafik calculate atau diagram batang untuk menampilkan data pemasangan setiap tahun. Dan SNS CodePlot adalah fungsi dari Seaborn untuk membuat grafik batang bar chart yang menghitung jumlah kemunculan nilai unik dalam suatu kolom. Dan X saya menggunakan Y menunjukkan bahwa sumbu X diisi dengan nilai dari kolom Y yang merupakan singkatan dari installation year atau tahun pemasangan stasiun pengisian. Dan yang ketiga, datanya DF artinya data diambil dari data frame bernama DF. Dan plate sama dengan pirate adalah gaya warna color plate yang digunakan agar batang-batang berwarna berbeda secara menarik. Dan dari gambar ini, data pemasangan stasiun cukup merata setiap tahun dari 2010 hingga 2023. Dan yang ketiga, beberapa tahun seperti 2014, 2016, dan 2020 menunjukkan jumlah pemasangan yang lebih tinggi dibanding tahun yang lainnya. 2013, 2014, 2016, dan 2020. Yang terakhir, tidak ada penurunan ekstrim. Ini menandakan tren pertumbuhan yang stabil untuk pembangunan infrastruktur IV dari tahun ke tahun. Dan selanjutnya, kode untuk memvisualisasikan histogram dari beberapa kolom numerik dalam dataset secara serentak dalam bentuk grid. Seperti ini. Kolom pertama saya menggunakan cost, kolom kedua DTC, kolom ketiga US, kolom keempat CC, kolom kelima IY, dan kolom keenam TA. Dan hasil outputnya seperti ini, cost-nya dan DTC-nya US, CC, IY, dan PA. Kode untuk menghapus kolom Y karena ID bukan merupakan fitur yang penting untuk membuat modelan. Di sini DF, drop, dan IE. Dan hasilnya seperti ini, sudah tidak ada IE-nya karena sudah di drop. Kode ini untuk melakukan normalisasi terhadap data numerik menggunakan standar scalar dari Scikit-learn. Seperti ini.
Dan hasil outputnya seperti ini. Kode untuk clustering atau pengelompatan data menggunakan algoritma Kamens untuk membagi data menjadi 3 kelompok cluster berdasarkan kesamaan fitur numerik. Dan data cluster num menjadi sama dengan 4. Salah nih saya. Terus Kamens limitnya 12. Selanjutnya, baris kode ini digunakan untuk mengambil hasil label cluster dari model Kamens yang sudah dilatih sebelumnya. Dan selanjutnya, kode untuk mengambil posisi pusat cluster yang dihasilkan oleh algoritma Kamens clustering seperti ini. Dan selanjutnya, kode untuk memasukkan kode ke data frame. DFSO Kamens label. Dan kode untuk menampilkan jumlah data tiap SO. Kode untuk menampilkan karakteristik rata-rata dari setiap SO berdasarkan kolom numerik. Seperti ini hasilnya. Dan kode untuk visualisasi hasil clustering pengelompokan menggunakan scatter plot 2 dimensi, di mana setiap titik data mewakili tahun instalasi dan warna titik menunjukkan cluster hasil Kamens. Seperti ini hasil outputnya. Telah diisi dengan ini, seperti ini. Dan selanjutnya kode untuk visualisasi hasil clustering dalam ruang 3 dimensi menggunakan matplotlib. Tujuannya untuk melihat bagaimana data terkelompok jika dilihat berdasarkan 3 fitur penting secara kebersamaan. Kode tersebut membuat scatter plot 3 dimensi menggunakan matplotlib dengan X sama dengan DTC, dan Y sama dengan US, dan Z sama dengan CC. Ya, yang warnanya ini sama dengan SO. Dengan skema warna biru, merah lewat call worm. Ini dia. Setiap titik pada grafik mewakili satu baris data. Warna menunjukkan nilai dari kolom SO. Merah sama dengan nilai tinggi dan biru sama dengan nilai rendah. Dari gambar tersebut, gambar menunjukkan hubungan antara 3 variabel numerik dan bagaimana nilai SO berubah terhadap kombinasi DTC, US, dan CC. Pola warna dan sebaran titik dapat membantu mengenali kecenderungan pola korelasi atau kelompok data clustering. Contoh, titik merah berkumpul SO tinggi di wilayah tertentu lapisan data bisa jadi karena data CC discrete. Dan saya ingin ini dia tadi berhasil. Ini saya kurang paham kenapa. Ini dia hasilnya sama persis di nah ini saya iya-nya sudah tidak ada karena saya sudah saya drop. Dan jumlah data pada setiap cluster dari SO ini dia. Berhasil saya visualisasikan. Nah, berhasil. Dan kesimpulannya, penggunaan algoritma Kamens clustering untuk menganalisis data stasiun pengisian kendaraan listrik dengan pendekatan unsupervised learning, data dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik untuk melihat pola distribusi dan kebutuhan di struktur
Analisis dilakukan menggunakan Python dan library seperti Pandas, Scikit-learn, serta Matplotlib dan visualisasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Kamens efektif dalam mengungkap pola penting dan memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan infrastruktur IV yang efisien dan berkelanjutan. Daftar pusakanya. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.